termasuk dunia pers juga sempat memprotesnya karena dikhawatirkan akan mengganggu proses investigasi Komnas HAM dalam proses 6 anggota FPI yang ditembak mati. Atau ada juga yang menyatakan bahwa ini memang menghabisi seakar-akarnya FPI agar tidak tumbuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Kembali lagi di program Hot News. Kali ini hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 kita akan membahas tentang bagaimana pernyataan-pernyataan terus mengalir dari beberapa pihak. Dan kali ini kita akan coba soroti salah satu dari Wakil MPR RI, Hidayat Nur Wahid, soal maklumat larangan penyebaran konten FPI menabrak konstitusi. Dilansir oleh tribunnews.com, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Dewan Pers beserta komunitas pers Indonesia seperti Aliansi Jurnalistik Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Forum Pemimpin Redaksi, Forum Pemret, dan mempersoalkan pasal 2 huruf D maklumat Kapolri. Diketahui salah satu isinya melarang penyebaran konten terkait Front Pembela Islam atau FPI serta menilai larangan tersebut menabrak aturan di konstitusi. HNW sapaan akrabnya merujuk pada ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini di pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Maka wajar saja kalau Hidayat Nur Wahid yang kebetulan sekarang menjadi wakil ketua MPR RI memprotes hal itu. HNW pun menjelaskan bahwa ketentuan kebebasan berpendapat dan mencari informasi itu memang merupakan hak asasi manusia yang bersifat derogable, bisa dibatasi. Memang dia setuju bahwa mencari informasi itu juga hak asasi manusia yang bisa dibatasi ya. Dan ketentuan pembatasannya merujuk kepada pasal 28J ayat 2. Namun yang perlu dipahami adalah pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bukan berdasarkan maklumat Kapolri. Apalagi hierarki aturan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah maklumat Kapolri, kata HNW dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu 2 Januari 2021. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini menilai maklumat Kapolri tersebut berlebihan apabila diperuntukkan untuk membatasi hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Apalagi hak asasi tersebut juga telah diturunkan ke dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 dengan tentang pers yang menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jadi berbekal ketentuan itu wajar apabila Dewan Pers dan komunitas pers mempertanyakan dan menolak karena khawatir terhadap pelarangan yang bisa menghalangi kebebasan pers dan kebebasan publik tersebut. Apalagi saat ini sejumlah media sedang aktif memberitakan dan menginvestigasi penembakan 6 anggota FPI yang menjadi perhatian luas di publik paparnya. Karenanya dikhawatirkan larangan itu akan berdampak kepada pengusutan tuntas dan adil terhadap kasus yang oleh banyak pihak disebut masuk kategori pelanggaran HAM berat tersebut, tambah HNW. Saya lanjut ya. Tetapi HNW juga mengapresiasi sikap Kadif Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono
yang menjelaskan bahwa konten yang dimaksud adalah berita bohong, adu domba, sara, kerusakan, dan lain-lain. Bila ini yang dimaksud oleh Kapolri, seharusnya isi pasal 2 huruf D maklumat tersebut direvisi atau diperbaiki supaya ada kejelasan, dan berita bohong dan seterusnya itu juga perlu dibuktikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, katanya. Karena memang banyak berita terkait FPI tidak ada unsur bohong dan saranya. Misalnya kegiatan kemanusiaan FPI untuk bantu warga korban tsunami, bencana alam, membantu desinfektan gereja. Juga banyak informasi tentang FPI yang menegaskan bahwa FPI tidak mendukung terorisme, bahwa menolak ISIS, termasuk penegasan FPI tidak melawan negara, TNI, polisi, dan bahwa FPI komitmen dengan Pancasila dan NKRI jelasnya. Nah, ini salah satu berita yang terus bergulir sehingga penting untuk saya sampaikan ke publik. Apakah benar tujuan Kapolri itu memberangus seakar-akarnya dengan tidak memperbolehkan dengan maklumat tadi, tidak memperbolehkan konten-konten. Tapi Kadif Humas Polri itu juga sudah menyampaikan bahwa hanya berita-berita bohong lah yang akan tidak diizinkan untuk diunggah gitu ya. Hanya berita yang bernuansa sara, memprovokasi, dan seterusnya. Nah, apapun itu, proses hukum sedang berjalan. Apapun itu, memang negara ini diatur oleh undang-undang. Ada hak-hak konstitusional warga negara, ada hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia, yang salah satunya adalah mendapatkan informasi, ya, memberikan informasi tapi yang benar, ya, menyampaikan dan menggali, mencari, itu hak melekat, hak konstitusional, hak yang melekat pada hak asasi manusia. Nah, pembatasan-pembatasan ini apa yang dimaksud tadi seperti disampaikan oleh HNW, bagaimana itu, termasuk dunia pers juga sempat memprotesnya. Karena dikhawatirkan akan mengganggu proses investigasi Komnas HAM dalam proses 6 anggota FPI yang ditembak mati. Atau ada juga yang menyatakan bahwa ini memang menghabisi seakar-akarnya FPI agar tidak tumbuh lagi. Nah, FPI sudah dibubarkan. FPI juga menginisiasikan untuk membuat forum atau front yang sama, yang sudah dideklarasikan bersama. Nah, apakah organisasinya yang dihalangi atau pola perjuangannya, pola komunikasinya yang dibatasi? Ya, kita tunggu saja. Kita hanya bisa melihat dari sisi kacamata yang mungkin berbeda-beda antar publik. Tetapi yang paling penting adalah penting kita bersama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan cara menghindari komentar-komentar yang menyudutkan, caci maki, dan memperkuat toleransi, karena disitulah letak budaya bangsa negeri ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin teman-teman sekalian yang nonton podcast ini ikut menumbuh kembangkan produk-produk UMKM negeri kita. Banyak produk-produk rakyat yang bisa dinikmati oleh semua pihak, dan salah satunya kali ini sesuai janji saya bahwa UMKM yang ada di Indonesia bisa diiklankan di sini free, ya, gratis. Selama itu produk rumahan, selama itu produk anak negeri, maka free bisa diiklankan di podcast Mas Mansuri. Kopi Lelet Lasem Madani. Anda bisa cek di kanal manapun, bisa dicek, ya. Kopi Lelet Lasem Madani. Ini ada di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kopi ini sangat halus, bahkan di daerah sana kopi ini dibuat untuk melukis. Jadi endapan kopi dikasih susu, disaring, dibuat untuk melukis. Rata-rata melukis rokok, ya. Tapi saya jamin bahwa kopi ini unik dan mungkin nggak banyak ada di beberapa daerah lain. Demikian podcast Mas Mansuri dalam program Hot News. Terus bersama kami di podcast ini. Karena podcast ini milik publik, maka sebarkan, like, share, dan komen agar podcast ini bisa ditonton oleh banyak orang. Terus saksikan podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara,
podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa.